kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di YouTube Generasi Dauti. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita sungguh bersyukur kalau Tuhan terus masih memelihara kita dan memimpin hidup kita sampai saat ini. Dan semuanya itu menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian A, B, C, D, E, F, G, Jesus died for you and me. Jesus died for you and me. H-I-J-K-L-M-N. Jesus died for sinful men. Amen. O-P-Q-R-S-T-U. I believe God's word is true. V-N-W. God has promised you X-Y-Z, the home eternally. A, B, C, D, E, F, G. Jesus died for you and me. H-I-J-K-L-M-N. Jesus died for sinful men. Amen. O-P-Q-R-S-T-U. I believe God's word is true. V-N-W. God has promised you X-Y-Z, the home eternally. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa Yesus benar-benar hidup. Ia telah bangkit dari kematian dan kebangkitannya menjadi sebuah harapan hidup bagi manusia yang berdosa. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana murid-murid kembali melihat Yesus yang telah hidup itu. Berbagai hal yang diperlihatkan Yesus kepada murid-murid berguna membuat murid-murid semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita
dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Jadi, dalam cerita ini berkumpullah murid-murid Yesus yang bernama Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan 2 muridnya yang lain. Dan ada percakapan antara sesama murid-murid Yesus. Dan ada rencana mereka untuk kembali pergi menjala ikan. Rencana itu diawali oleh murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Aku mau pergi menangkap ikan. Kami juga mau pergi bersamamu. Adik-adik, mereka semua naik ke perahu dan pergi menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam mereka menjala, tidak ada ikan satupun yang mereka dapatkan. Sampai besoknya mereka terus menjala dengan harapan mereka akan mendapat ikan. Tetapi mereka tetap tidak menangkap apa-apa. Sampai paginya itu Yesus datang dan melihat mereka. Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak menyadari bahwa itu Yesus yang berdiri dan berbicara kepada mereka. Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Tidak. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan ikan. Adik-adik, Yesus berbicara dan bertanya tentang ikan kepada mereka. Karena mereka tidak mempunyai ikan, maka Yesus menyuruh mereka menebar jala ke sebelah kanan perahu. Pada saat itu, murid-murid mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan, walaupun mereka belum menyadari bahwa itu Yesus. Murid-murid bisa tidak menyadari bahwa Yesus berada di antara mereka. Hal itu dikarenakan peristiwa kematian Yesus sempat mematikan harapan di dalam hati mereka, sehingga hati mereka kembali melihat hal-hal jasmani dan mereka kembali mengerjakan hal-hal sepele dibanding pekerjaan besar yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Namun, walaupun begitu, Yesus penuh kasih dan sabar menyatakan semua itu kepada murid-murid. Saat mereka menebar jala itu, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sampai-sampai mereka kesusahan menarik jalanya karena banyaknya ikan. Ketika hal itu terjadi, barulah mereka tersadar siapa yang bersama mereka. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dengan peristiwa yang menakjubkan itu, barulah mereka kembali mengingat Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang sudah bangkit dari kematian itu ternyata ada di tengah-tengah mereka. Setelah merasakan kembali keajaiban, barulah mereka mengingat Tuhan Yesus. Lihat, ternyata dia Tuhan. Petrus mendengar Yohanes mengatakan hal itu. Ketika mendengar hal itu, Petrus langsung memakai bajunya dan melompat ke danau dan berenang ke tepi danau. Karena herannya Petrus, dengan cepat ia mau bertemu Yesus. Makanya dia lompat ke air dan berenang ke tepi danau. Dan semua murid-murid yang lainnya menyusul ke tepi danau dengan perahu.
dan sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Adik-adik, ketika mereka sampai ke darat, mereka melihat ada seekor ikan yang sedang dibakar dan ada roti yang di dekatnya. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Petrus langsung naik ke perahu dan menghitung ikan yang mereka tangkap saat Yesus sudah ada di antara mereka. Dan ternyata ikan itu sebanyak 153 ekor dan ukurannya sangat besar. Tapi begitu pun adik-adik, jalannya tidak koyak. Bayangkan adik-adik, mulai malam sampai besok paginya, ketika mereka menebar jalannya, mereka tidak menemukan ikan satu ekor pun di dalam jala mereka. Tetapi ketika Yesus melihat mereka dan menyuruh mereka untuk menebar jala kembali, barulah mereka menemukan ikan sebanyak itu. Wah, hebat ya adik-adik. Sungguhlah Yesus adalah Tuhan. Marilah dan sarapanlah. Adik-adik, ketika Yesus mengajak mereka makan, tidak satu pun dari mereka yang berani bertanya tentang siapa dia. Karena mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti serta memberikannya kepada murid-murid. Disitulah Yesus mengajak murid-murid berbicara serta secara khusus bertanya kepada Petrus tentang apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari semua hartanya. Dan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sesudah dia bangkit. Sungguh luar biasa karya Tuhan Yesus yang dalam menampakkan dirinya. Ia menyatakan kuasanya yang begitu ajaib. Adik-adik, Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan kuasa dosa yang menyiksa hidup kita. Yesus bangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa maut yang merupakan upah orang berdosa. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit, ada kemenangan yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika murid-murid percaya Yesus bangkit, maka mereka memiliki kemenangan yang dikerjakan Yesus Kristus. Ketika mereka tidak percaya, maka mereka berada di dalam ketakutan dan tanpa harapan. Itulah sebabnya Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka adik-adik. Saat ini, ketika kita bisa menyaksikan kisah Yesus yang bangkit dari kematian lewat firman Tuhan ini, semua itu untuk menuntun kita supaya kita percaya kepadanya. Karena dengan percaya kepadanya lah kebangkitannya menjadi sebuah kehidupan bagi kita, serta menjadi kemenangan yang sejati bagi kita. Adik-adik sekalian, Yesus mau mati demi kita dan bangkit demi kita, supaya kita yang berdosa ini bisa diselamatkan hanya karena percaya kepadanya. Percayalah dan sambutlah Yesus yang sudah menang di dalam hatimu, sehingga kamu juga bisa menang atas kuasa dosa dan maut. Dan dengan percaya kepadanya, kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, yaitu surga. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih,
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Kami mau ya Tuhan, dari sejak kecil mengenal Engkau dengan benar. Kiranya kami mau merenungkan kembali firman-Mu dan sampai kepada iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, percaya pada Yesus itulah untungku. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus
Yesus.